Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita dalam mata kuliah Muqaranatul Madzahib fil Jinayah, kita akan membahas terkait pembunuhan. Ya. Pembunuhan di dalam fikih jinayah itu disebut dengan terminologi al-jinayah 'alan nafs. Ya. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut kaitannya bagaimana itu jinayah 'alan nafs dan macam-macamnya, bagaimana itu pembunuhan dengan sengaja, bagaimana itu qatlul amad atau qatlu syibhul amad atau qatlul khata. Nah, di sini kita harus mendengar terlebih dahulu ya bahwa pembunuhan ya itu jelas-jelas telah disepakati oleh para fuqaha. Itu merupakan perbuatan yang diharamkan ya. Wa hadzal qatlu qatlul amad. Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan dengan sengaja. Ya, terserah mau bentuknya bagaimanapun, dengan sebab bagaimanapun, ya, baik itu umurnya berapapun, bahkan dalam keadaan apapun. Baik itu si mayat ataupun korbannya itu dalam keadaan sakit keras, atau bahkan di dalam keadaan nafas terakhir, ya, maka di sini si pelaku itu mendapatkan dosa dan diwajibkan atasnya kisos. Ya, jadi begitu. Ya. Hal ini telah ada nas dan dasarnya secara sharih, yaitu surat Al-An'am ayat 151 ya, yang berbunyi qala Allah taala fil Qur'anil Karim wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi ya. Begitu juga telah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 33 qala Allah taala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dari dua ayat tersebut kita bisa pahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, telah melarang ya dengan ayat yang sangat bermacam-macam ya. Tentang apa? An qatlin nafsi bighairi haqqin, yaitu tentang pembunuhan tanpa ada dasar atau tidak ada pembenaran di dalam syariat. Nah, pelarangan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut jelas. Pelarangan atau an-nahyu yaqtadi at-tahrim, atau pelarangan yang menunjukkan kepada keharaman. Apakah hanya ada di dalam Al-Quran saja pelarangan tersebut? Tidak ya teman-teman. Nah, ini juga dilanjutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, hadis ke-200 2521, yaitu pada bab ke-6 disebutkan An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damam ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath Ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariki lidinihi al-mufariq lil jamaah. Nah, jelas teman-teman ya, di sini tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan nyawa seseorang muslim yang mana jelas-jelas dia itu telah bersyahadat kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya, kecuali dalam 3 hal perkara tadi yang disebutkan. Hadis seirama juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan hadis nomor 1077 ya pada bab ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'ta bihi wa bima ji'tu bihi. Nah, di sini ya menjelaskan bahwa
dari dua hadis tersebut kita bisa pahami ya bahwa keharaman darah seorang muslim ya itu selama dia itu bersyahadat kepada Allah dan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW ada Tuhan sampai kapanpun itu darahnya adalah haram ya. Nah, selain Al-Qur'an dan hadis juga telah disebutkan di dalam ijma', faqad ajma'al muslimuna fi kulli asrin wa masrin wa ala hirmatil qatlil amdi bi ghairil haqq. Bahwa ijma' juga telah menetapkan bahwa pembunuhan baik itu dalam keadaan manapun, dalam kota apapun itu telah diharamkan tanpa adanya suatu pembenaran. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang dasar-dasar hukum, kita membahas tentang macam-macam pembunuhan. Ya. Sebagaimana yang telah ada di dalam PowerPoint yang saya tampilkan di sini, pembunuhan itu ternyata ada 3 macam pembagian. Pembagian yang pertama itu mengatakan bahwa pembunuhan itu hanya ada 2 macam, yaitu qatlul amad wa qatlul khata'. Nah, pendapat ini ditenggarai oleh ulama Malikiyah dan ulama Zahiriyah. Adapun pembagian yang kedua, yaitu ada qatlul amad wa syibhul amad wa qatlul khata', yaitu ada 3 macam pembunuhan. Ya, yang mana di sini ditenggarai oleh ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Adapun pembagian yang macam yang ketiga, di sini pembunuhan dibagi menjadi 4 macam, ya. Qatlul amad, wa syibhul amad, wa qatlul khata', wa qatlu jara majral khata'. Nah, ini khusus pembagian yang ada menurut ulama Hanafi. Sebelum kita membahas semuanya, ya, di sini kita bisa melihat secara jelas dari tiga macam pembagian tersebut. Nah, secara umum pembunuhan di sini bisa digarisbawahi kepada 4 macam, yaitu qatlul amad, qatlul syibhul amad, wa qatlul khata', wa qatlul ladzi jara majral khata'. Ya. Walaupun beberapa ulama tidak sepakat dengan 4 macam pembagian ini secara umum, tapi secara umum kita akan membahas 4 macam pembunuhan ini. Namun pada pertemuan ini kita hanya akan membahas pembunuhan sengaja dan pembunuhan dengan tersalah atau qatlul khata'. Oke, yang pertama, ya. Bagaimana dengan al-qatlu al-amad atau disebut dengan pembunuhan dengan cara ataupun yang sengaja, ya. Nah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama, ya, qatlul amad di sini ada beberapa definisi, ya. Yang mana dalam definisi itu para ulama 4 mazhab memiliki kriteria yang bermacam-macam, ya. Tapi bisa kita simpulkan dari kriteria-kriteria ataupun definisi pembunuhan sengaja, ini bisa di dalam digarisbawahi 3 unsur yang hampir mirip di setiap mazhab tersebut. Yang pertama adalah unsur kesengajaan dalam pemukul. Ya, seperti yang kita ketahui, niat seorang pelaku dalam melakukan pembunuhan itu tidak bisa diperlihatkan secara nyata tanpa adanya perbuatan yang real dan jelas, yaitu perbuatan melawan hukumnya. Adapun yang kedua adalah perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa membunuh seseorang. Kalau kita kontekstualisasikan di zaman sekarang, ya selama orang itu menghunus pedang, kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ya ketika dia mengangkat laras panjang, yaitu senapan angin, maka itu jelas sudah dalam proses menggunakan alat yang membunuh pada umumnya. Adapun pembunuhan yang ketiga atau unsur pembunuhan sengaja yang ketiga adalah perbuatan itu dilakukan secara langsung. Ya, artinya perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cara adanya sebab atau apapun itu. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Di sini ada daftar pustaka yang mana yang saya gunakan di dalam 2 referensi ini. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman semuanya dan bisa menjadikan rujukan di dalam pembahasan terkait fikih jinayat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.